masih bersama saya Ibnu Fadil. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. 3 hektare lebih hutan penelitian Universitas Mula Warman di Samarinda dirusak orang tak dikenal. Reka ulang penganiayaan yang berujung tewasnya seorang ASN di Balikpapan. Ada hadiah 5 miliar rupiah untuk warga yang taat bayar pajak kendaraan. Seorang pelanggan SPBU di Jalan Urip Sumoharjo, Samarinda melakukan aksi protes setelah sepeda motor miliknya mengalami kerusakan mesin sesaat setelah mengisi BBM jenis Pertamax. Kekesalannya semakin bertambah karena peristiwa itu bukan kali pertama terjadi. Sebelumnya motornya juga pernah mogok usai mengisi BBM sehingga ia harus mendorong kendaraannya saat menuju ke bengkel. Ruang kelas 6 Sekolah Dasar Negeri 001 di Kampung Gurimbang, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, rusak parah usai tertimpa longsor dari perbukitan di belakang bangunan. Beruntung saat kejadian aktivitas belajar mengajar tidak berlangsung sehingga jatuhnya korban dapat dihindari. 5 pria komplotan pencuri suku cadang alat berat di salah satu perusahaan tambang batubara kawasan Jalan Ampera, Kelurahan Bukuan, Kecamatan Palaran, Samarinda, diringkus polisi. Dari 5 pelaku, 4 diantaranya merupakan mekanik di perusahaan batubara, sedang seorang lainnya sebagai penadah barang curian. Akibat perbuatannya, kelima pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara. Tim SAR gabungan berhasil menemukan seorang pemancing yang dilaporkan tercebur di laut. Jasad korban ditemukan 22 mil laut ke arah selatan dari lokasi awal tenggelam. Usai penemuan, jasad korban dievakuasi diserahkan ke pihak keluarga. Sementara tim SAR yang sudah berupaya selama 4 hari membubarkan diri dan kembali ke kesatuannya masing-masing. Jalan poros yang menghubungkan antar desa di Kecamatan Teluk Bayur dan Kecamatan Segah, Berau, kondisinya memprihatinkan. Pengendara yang melintas harus ekstra berhati-hati karena permukaan banyak yang berlubang dan membahayakan. Warga menyebut kerusakan tersebut sejatinya pernah ditangani, namun kembali rusak karena terendam banjir. Puluhan massa tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII Kota Samarinda berdemonstrasi di depan kantor Pertamina Patraniaga Jalan Cendana, Samarinda Ulu. Aksi tersebut dipicu keresahan pemilik kendaraan yang kerap mengalami mogok usai isi BBM di SPBU. Dalam aksinya, massa meminta Pertamina harus bertanggung jawab. Seratusan senjata tajam atau sajam disita Satgas Gabungan di Posko Lebaran Pelabuhan Semayang, Balikpapan. Sajam-sajam ini disita petugas dari para penumpang kapal yang berangkat maupun datang ke Pelabuhan Semayang. Kapolsek KP3 Semayang menyatakan sajam tersebut mudah ditemukan petugas yang kini telah memanfaatkan metal detektor. Genangan air yang merendam lingkungan dan ruang kelas SMK Negeri 4 Loajanan Ilir, Samarinda menyebabkan kegiatan belajar mengajar terhenti.
Tercatat 14 ruang kelas yang terendam banjir hingga kedalaman 30 cm. Pihak sekolah mengaku banjir biasa terjadi saat musim hujan tiba. Mereka berharap Pemkot segera melakukan langkah antisipasi agar banjir tidak lagi terjadi. Puskesmas Kelandasan Balikpapan ini menjadi salah satu lokasi yang disasar wali kota dan rombongan. Salah satu incarannya adalah sistem layanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat. Pemerintah kota tidak menghendaki layanan kesehatan kepada masyarakat tidak berjalan dengan maksimal. Reka adegan penganiayaan yang berujung tewasnya korban digelar oleh polisi di halaman parkir sebuah tempat hiburan di Balikpapan Utara Kamis siang. Dalam reka tersebut, polisi juga menghadirkan jaksa penuntut umum serta kuasa hukum tersangka dan sejumlah saksi. Sepanjang adegan, tersangka bernama Darhan ini memperagakan 24 adegan. Peristiwa penganiayaan yang terjadi pada pertengahan Februari 2025 itu menyebabkan korban bernama Wahyudi Setiawan yang berprofesi sebagai petugas damkar itu tewas usai dipukul di bagian dada dan muka. Terkait kasus rekonstruksi, kasus pembunuhan yang terjadi di daerah Kilo 2,5 di suatu tempat karaoke. Berkat doa semuanya boleh berjalan dengan baik dan lancar. SOP kami sudah laksanakan, koordinasinya baik dan lancar dari rekan-rekan kami jaksa. Terima kasih. Adegan Pak tadi, Pak? 24. Adegan intinya Pak? Intinya kami laksanakan tadi di bawah, ya, itu kami laksanakan tadi di situ, berjalan juga dengan baik. Adegan yang membuat korban meninggal itu adegan berapa? Di 17 ya. Usai reka adegan, tim jaksa penuntut umum kini menunggu berkas perkara yang masih disusun oleh penyidik kepolisian. Berkas ini sangat diperlukan untuk menentukan pasal yang akan ditetapkan kepada tersangka. Sampaikan oleh Pak Kanit bahwa rekonstruksi berjalan lancar dan sesuai dengan apa yang telah dalam pembuatan berita acara dalam rekonstruksi, bahwa ada beberapa adegan tadi sudah disampaikan 24 dan poin pokok dalam proses penganiayaan itu di poin ke-17. Nah, di situ nanti kami ini adalah sebagian dari untuk alat bukti dari jaksa untuk pembuktian untuk persidangan. Dan apakah dari kasus ini apakah nanti 338 atau pasal 351. Nanti kita lihat dari berkas yang dikirim oleh penyidik. Diketahui saat menghabisi korban, pelaku sedang dalam pengaruh alkohol dan korban dihabisi dengan cara diinjak pada bagian dada dan dipukul di bagian muka sebanyak 4 kali. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan.